Oke, kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gua akan membahas salah satu materi yang bernama bridging ya, atau ya kayak jembatan lah bisa kalian lihat ya. Nah ini gambarnya gua juga kasih jembatan di sebelah sini ya. Jadi apa itu bridging? Bridging itu adalah proses memindahkan aset kripto dari satu blockchain ke blockchain lain gitu ya. Contohnya apa? Misal dari blockchainnya Ethereum di transfer ke blockchainnya Arbitrum gitu ya contohnya. Tujuannya biar token bisa dipakai lintas ekosistem. Karena setiap blockchain ini berdiri sendiri gitu ya dan punya protokol yang unik. Contohnya Ethereum, Solana, BNB Chain, Avalanche, dan lain-lain ya. Mereka tuh gak bisa langsung berkomunikasi. Seperti yang gua waktu itu pernah bilang juga di modul-modul sebelumnya, yaitu apa? Berarti kalau misalnya kayak contoh di bank ya. Nah kita misal di bank BCA mau transfer pakai virtual account-nya Mandiri itu nggak bisa. Kita harus transfer dulu dari bank BCA ke bank Mandiri dan itu membutuhkan biaya. Baru dari Mandiri ini kita transfer via virtual account Mandirinya, seperti itu. Jadi harus di bridging dulu ya antar bank gitu. Kalau misalnya sini ya antar network bisa gue bilang. Nah ini ada salah satu analogi juga ya biar gampang ya. Anggapan kita punya kartu debit bank ABC gitu ya, tapi kita mau tarik ATM di bank DEF itu nggak bakal bisa gitu ya. Dan caranya kita harus transfer antar bank dulu ke nomor rekening bank DEF. Jadi dari bank ABC kita harus transfer ke bank DEF dulu gitu. Untuk kita tarik uangnya menggunakan kartu tersebut ya gitu. Sebelah sini kelebihan bridging ya itu akses likuiditas lintas chain ya. Jadi kita itu bisa memindahkan aset ke blockchain yang menawarkan biaya lebih rendah atau kecepatan lebih tinggi untuk melakukan trading atau interaksi DeFi gitu. Selanjutnya peluang arbitrase ya atau arbitrage ya. Trader tuh dapat memanfaatkan perbedaan harga aset di blockchain yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan. Tapi ini sebenarnya jarang ya. Kalau misalnya harga asetnya tuh beda tuh sangat jarang gitu ya. Selanjutnya ini partisipasi di ekosistem yang berbeda ya. Jadi dapat menggunakan aset Ethereum untuk berpartisipasi dalam ekosistem DeFi di Solana atau Avalanche dan juga sebaliknya ya. Mau di chain-chain lain juga bisa gitu ya. Selanjutnya skalabilitas ya. Membantu mengurangi kepadatan dan biaya di blockchain ya. Sama seperti Ethereum ya. Dengan memindahkan aktivitas tertentu ya atau aktivitas jaringan ke layer 2 ya. Contohnya kayak gimana? Contohnya gini deh ya. Ethereum ini sebagai jalan tol ya yang lagi lurus terus gitu ya. Tapi jalan tol ini macet karena terlalu penuh gitu. Terciptalah yang namanya layer 2. Layer 2 ini adalah ya kayak ada jalan sampingan gitu, ada jalan keluar yang bisa muter gitu. Jadi jauh lebih cepat dibanding kalian harus macet-macetan di tol. Jadi analoginya sesimpel itu ya. Nah, sekarang resiko bridging ya. Yang pertama resiko keamanan ya. Jadi bridge ini sering menjadi target utama hacker karena sistemnya nyimpen dana terkunci dalam jumlah besar. Ya, kalau ada satu bug ya, itu bisa bikin ya kerugian ratusan juta dolar bahkan. Dulu pernah sih ada sempat ya kejadian ada salah satu bug yang akhirnya yang menyebabkan kerugian ratusan juta dolar gitu ya. Selanjutnya, keterlambatan ya. Beberapa bridge punya waktu konfirmasi yang lama, apalagi yang lintas layer 1 atau layer 1 ya. Mungkin ya prosesnya bisa waktu beberapa menit sampai beberapa jam gitu kalau jaringannya lagi rame gitu. Dan ini tergantung jumlah validator juga yang ada pada saat itu ya. Selanjutnya, kompleksitas ya. Proses bridging ini bisa membingungkan bagi pengguna baru ya dan memerlukan pemahaman tentang jaringan tujuannya gitu. Bisa jadi ya kalau misalnya kalian pengen transfer dari Ethereum ke Arbitrum tapi kalian salah juga gitu. Kalian belum ngerti yang ditransfer nih USDT kah atau Ethereum kah atau yang lain-lain, jadi kalian harus teliti juga gitu. Selanjutnya biaya ganda ya. Kalian itu bakal kena biaya gas di kedua jaringan asal dan juga tujuan ya. Belum lagi fee dari smart contract bridge itu sendiri. Jadi cukup mahal sebenarnya. Kalau misalnya kita dari bridge dari Ethereum ke Arbitrum itu kena gas fee-nya cukup mahal ya. Mungkin beberapa dolar gitu ya. Nah selanjutnya gue bakal share ke kalian ya. Ada beberapa platform bridging juga. Nah ini pertama tuh ada yang namanya wormhole ya. Wormhole ini kalian bisa bridge ya. Mungkin nih contoh ya. Dari Ethereum kita bisa langsung bridge ke jaringan BNB gitu. Dan bisa langsung di swap juga otomatis ya. Langsung ke koin BNB-nya gitu. Selanjutnya ada yang namanya Stargate ya. Sebelah sini kalian bisa juga ya misal kayak swap ya dari USDT di Solana di swap ke USDT di jaringan Tron seperti itu. Nah contoh lagi sebelah sini Synapse Protocol ya sebelah sini. Ini ada BNB Chain dan ini tuh Avalanche itu USDT yang dikirim itu bisa ya. Jadi dari BNB Chain ya ke Avalanche ya. Kita bisa ngirim USDT antar chainnya seperti itu. Satu lagi sebelah sini ada The Bridge ya. Ini kita contoh ya, kita dari Ethereum ya mau di bridge ke Arbitrum gitu ya. Biasa kalau misalnya orang mau trade di Hyperliquid biasa pakai platform yang namanya The Bridge ini karena ya biasa ya ditransfer lewat Ethereum atau lewat Arbitrum baru nanti ditransfer ke Hyperliquid gitu. Jadi nge-bridge-nya beberapa kali gitu ya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama kita langsung praktek aja ya biar kalian lebih mengerti juga ya. Oke, jadi di sini gue pakai yang namanya The Bridge Finance ya. Ini biar simple aja dan ini juga salah satu
platform bridging yang biasa gue pakai ya, itu The Bridge ya. Sebelah sini kita tinggal yang namanya connect wallet aja ya. Kita pakai MetaMask, kita tinggal connect wallet di checklist, connect ya, connect aja. Sebelah sini kita punya yang namanya Ethereum kan. Ethereum kita ini dari jaringan Ethereum kan. Ini Ethereum di jaringan Ethereum gitu kan. Bisa kita swap ke jaringan Arbitrum gitu misalnya ya. Kita bisa ke jaringan Arbitrum, Ethereum tapi di jaringan Arbitrum gitu. Jadi misal ya kita langsung aja ya 0,01 gitu ya. 0,01 Ethereum gitu ya. Di sini ya sekitar $30. Ini bisa langsung gua bridge aja gitu ya. Di sini langsung confirm trade ya. Dan langsung di confirm di MetaMask-nya. Sesimpel itu sebenarnya ya. Nah, your transaction was submit ya, selesai. Confirm. Nah, ini kita tinggal tunggu ya sekitar beberapa detik sampai nanti akhirnya Ethereum kita itu bakal pindah ya dari jaringan Ethereum ke jaringan Arbitrum. Nah, ini seperti yang kalian bisa lihat ya. Sekarang balance Ethereum gua di jaringan Arbitrum itu udah ada 0,009992 ya. Ini kena gas fee sedikit lah ya bisa dibilang ya. Dan kalau misalnya mau kita balikin lagi itu gimana? Kita tinggal swap aja balikin ya. Nah, dari jaringan Arbitrum kita langsung swap ke jaringan Ethereum lagi. Kita tinggal confirm trade lagi ya. Jadi Ethereum di jaringan Arbitrum bisa dibalikin lagi ke Ethereum di jaringan Ethereum gitu ya. Confirm. Nah, ini kita tinggal tunggu aja sampai transaksinya selesai. Jadi sesimpel itu sebenarnya untuk bridging ya. Oke, mungkin segitu aja untuk modul kita kali ini ya. Kita akan bertemu lagi di modul-modul yang berikutnya.